I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fadilah. Saya dari kelompok 1. Di sini kami akan memberikan pendapat mengenai peran pemuda dalam menanggulangi cyber security. Dan pendapat-pendapat tersebut akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Kepada rekan kelompok saya, Saudari Supardi, dipersilakan untuk memberikan tanggapan atau pendapatnya. Peran dan kontribusi pemuda dalam menanggulangi ancaman keamanan siber. Peran pemuda dan mahasiswa dalam menanggulangi kejahatan siber pada perkembangan teknologi digital serta peningkatan konektivitas manusia, perangkat dan organisasi pada era digital. Nah, maka disinilah kita sebagai pemuda atau mahasiswa untuk menanamkan dan menguatkan nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan agar sistem asing yang mulai masuk dan menggerogoti nilai bangsa tidak merusak tatanan budaya bangsa ini. Untuk menghimbau kepada seluruh mahasiswa atau kita sebagai pemuda supaya kita tidak gampang terpancing dengan berita hoax dan ajaran kebencian yang ada di media sosial. Jadilah pemuda yang punya rasa cinta kepada bangsa dan ingat sejarah bangsa ini karena ada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Baik, sekian dan terima kasih. Ya, terkait kasus bela negara tentang ancaman keamanan siber, di sini kita diminta untuk mengatasi atau bagaimana cara kita sebagai mahasiswa dalam menanggulangi kasus ancaman tersebut. Nah, menurut saya ada 8 cara atau upaya yang bisa kita lakukan untuk menangani atau mengatasi kasus ancaman keamanan siber itu sendiri. Yang pertama, melaporkan email dan situs web phishing. Yang kedua, mengubah kata sandi. Yang ketiga, memasang antivirus. Yang keempat, melakukan update. Yang kelima, membackup data. Yang keenam, menerapkan konsep 2 faktor authentication. Yang ketujuh, mengaktifkan data encryption. Yang terakhir, memakai hosting yang aman. Langkah-langkah keamanan siber tersebut dapat memberikan pertahanan dari serangan siber dan memberikan manfaat untuk negara. Adapun manfaatnya yaitu mencegah atau mengurangi biaya pelanggaran. Terus ada pula memelihara kepatuhan terhadap peraturan. Yang terakhir, mengurangi ancaman siber yang terus berkembang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai peran dan kontribusi strategi pemuda dalam menanggulangi ancaman keamanan siber. Bagaimana peran kita sebagai pemuda yang cenderung memakai banyak media sosial yang begitu banyak? Ada hal yang perlu kita lakukan atau kita ubah, yaitu kita sebagai pemuda atau generasi yang menggunakan media sosial yang pengikutnya kurang lebih 5.000 orang misalnya. Saya mengajak para generasi muda lainnya untuk bagaimana kita merubah orientasi media sosial dalam penulisan status di media sosial. Status yang awal mulanya hanya untuk sarana eksistensi semata, perlahan-lahan harus difokuskan sebagai sarana penyadaran kolektif guna menangkal berita hoax. Seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya, kalau pemuda sudah berumur 21 sampai 22 tahun sama sekali tak
berjuang untuk tanah air dan bangsanya, pemuda begini lebih baik digunduli saja kepalanya. Kita sebagai pemuda yang sudah hidup dengan teknologi yang serba modern, nah bagaimana kita harus tanamkan rasa semangat untuk bagaimana berjuang untuk tanah air dan bangsa kita ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi video pendapat dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang berjudul Kasus Bela Negara, Peran Pemuda dalam Menanggulangi Ancaman Cybersecurity. Mohon maaf atas segala kesalahan yang kelompok kami ucapkan, maupun dari kesalahan kata ataupun yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment.